Halo, bertemu lagi bersama saya, Rina Puspita, di audiobook keluaran dari Audiotune yang berjudul Gadis Mafiaku, ditulis oleh Sasa Nayonara, GMK, episode 34. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, akhirnya Rayana dan Rina sampai di kediaman keluarga Aditama. Keduanya segera turun dari mobil. Rina masih menatap kosong kediaman Aditama. Tak terasa air mata menetes dari pelupuk matanya. Jangan menangis. Orang yang belum tentu menangisimu, ucap Rayana yang melihat Rina meneteskan air mata. Aku hanya menangis untuk kali ini, karena tidak lain kali. Hapuslah air matamu dan ayo kita masuk. Baiklah. Rina segera menghapus air matanya. Setelah Rina menghapus air matanya, Rayana segera beranjak dan mengajak masuk Rina. Rina pun memencet bel mansion Aditama. Tidak berapa lama pembantu keluarga Aditama pun membukakan pintu mansion. Pembantu itu cukup terkejut ketika melihat nonanya pulang setelah semalaman tidak pulang. Sore, Bi. Sore juga, Nona Rina. Nona Rina semalam kemana saja? Bibi khawatir sama Non. Aku di rumah kakakku, Bi. Apa Bibi tidak salah dengar? Non Rina punya kakak. Kan setahu Bibi, Non Rina itu adik dari Nona Cindy. Tidak salah kok, Bi. Ini, perkenalkan, namanya Rayana. Rina memperkenalkan Rayana. Oh, ini ya. Wah, Nona sangat cantik. Maafin kakakku, Bi. Ya memang seperti itu jika dengan orang baru. Oh iya, apakah Papa dan Mama ada di rumah? Tuan dan Nyonya ada di rumah, sedangkan Non Cindy belum pulang. Boleh kami masuk? Tentu saja, Nona Rina. Silahkan masuk. Bi Lilis mempersilahkan Rina dan Rayana masuk ke dalam mansion Aditama. Silahkan duduk di ruang tamu dulu. Non Rina, Rayana, Bibi akan memanggil Tuan dan Nyonya dulu. Bi Lilis langsung naik ke lantai atas untuk memanggil majikannya. Sambil menunggu pemilik mansion itu datang, Rayana menatap keseluruhan mansion yang tidak seberapa besar dibandingkan mansionnya. Tidak berapa lama, terdengar langkah kaki menuruni tangga mansion. Lihatlah, anak tidak tahu diri ini. Masih berani menginjakkan kaki di rumahku. Ucap Nyonya Aditama dengan lantang. Menuruni tangga berjalan berdampingan dengan Tuan Aditama. Rina dan Rayana segera menoleh ke asal suara itu dan mendapati Tuan dan Nyonya yang sedang menuruni anak tangga. Tidak berselang lama, Tuan dan Nyonya Aditama sudah sampai di ruang tamu dan langsung tunduk di sofa. Untuk apa kau datang lagi kemari, anak pungut? Tanya Tuan Aditama dengan nada mengejek. Papa, sepertinya tidak tahu saja. Iya, kesini pasti ingin kembali masuk ke dalam keluarga Aditama. Aku kesini untuk mengambil barangku, Pak. Barang yang mana kau maksudkan? Barangku yang ada di sini. Semua barang itu pembelian dari uangku. Jadi, kau tidak berhak membawanya. Kau dengarkan? Apa kata suamiku? Aku, anak tidak tahu diri. Masih berani datang kemari setelah mengecewakan anak kesayanganku. Bahkan sampai membuat tangan anakku bengkak karena temanmu. Ucap Nyonya Aditama dengan penuh amarah. Anak Nyonya itu memang berhak mendapatkan sedikit pelajaran. Biar dia tahu bagaimana rasanya jika salah satu anggota tubuhnya sakit. Sahut Rayana yang sengaja mengambil alih pembicaraan. Siapa kau? Berani ikut campur masalah keluargaku? Nyonya tidak perlu tahu. Namaku. Yang jelas, tangan anakmu itu sakit karena ulahku. Jawab Rayana dengan santai tapi dingin. Jadi kau yang sudah membuat tangan anakku sakit. Berani sekali kau. Sekarang Tuan Aditama marah setelah mendengar ucapan Rayana. Memang aku berani. Anak Tuan dan Nyonya itu harus diberi pelajaran. Karena semua orang udah bosan diberi pelajaran olehnya. Jadi sekarang, aku yang beri pelajaran padanya. Cih, dasar anak kecil. Kau berani berurusan dengan keluarga kami. Kau pasti akan mendapat akibatnya. Ancam Nyonya Aditama dengan amarah yang sudah di puncak. Pasti ku tunggu akibat yang Nyonya maksudkan itu. Kau
Awas saja. Kau Rina, dasar anak tidak tahu diri. Sudah ditolong mah tidak tahu diuntung. Kau sudah susah payah menghidupi anak pungut seperti kau. Tapi rupanya kau tidak menghargai pertolongan kami. Ucap Nyonya Aditama dengan geram menunjuk arah Riana. Untuk apa? Menghargai pertolongan jika hanya untuk dijadikan pembantu anak sematawayang. Diam kau. Aku menghargai pertolongan kalian. Aku kira pertolongan kalian ikhlas. Tapi ternyata hanya untuk dijadikan pembantu. Rina pun meneteskan air mata. Bersambung.